What are you trying to do? Show off in front of your friends? Ain't some of you fellas in charge of this donkey? I'm telling you, Mr. Ringo. He ugly nose out of my business if he don't want to get it slapped. Di dunia barat yang liar dan tanpa ampun, nama Jimmy Ringo dikenal oleh semua orang. Seorang penembak ulung yang ditakuti sekaligus dihormati. Di balik reputasinya yang ganas, tersembunyi sosok pria yang lelah akan darah dan konflik. Dalam film klasik tahun 1950 ini, kita akan menyaksikan perjuangan seorang legenda melawan masa lalunya dan mencari kedamaian di tengah kekacauan. Inilah kisah The Gunfighter yang rilis pada 23 Juni 1950. Digarap oleh sutradara kawakan Henry King bersama bintang utama Gregory Peck, Helen Westcott, Millard Mitchell, Gene Parker, Karl Malden. Malam yang sunyi di padang gurun barat daya Amerika. Seorang pria berkuda, wajahnya lelah oleh perjalanan panjang dan beban masa lalu. Dia adalah Jimmy Ringo, seorang gunslinger legendaris yang hidupnya dibayangi oleh reputasi sebagai pembunuh yang tak terkalahkan. Ketika dia tiba di sebuah kota kecil, dia berhenti di depan salon dan melangkah masuk dengan langkah berat. Di balik bar, sang bartender mengenalinya. Jimmy Ringo dari El Paso, sapanya dengan nada campuran hormat dan ketakutan. Well, nice to see you again, Jimmy. Di meja dekat situ, sekelompok koboi mendengar percakapan tersebut. Mereka berbisik-bisik, membicarakan reputasi mematikan Ringo yang terkenal di seluruh wilayah. Salah satu dari mereka, seorang pemuda sombong bernama Eddie, merasa tersinggung dengan perhatian yang diberikan pada Ringo. Dengan sikap menantang, Eddie memutuskan untuk menguji keberanian pria legendaris itu. Dia melontarkan komentar menghina dan provokatif, mencoba memancing Ringo. Awalnya, Ringo berusaha mengabaikan pemuda itu. Namun ketika Eddie terus memaksakan niatnya, Ringo tidak punya pilihan selain meladeninya. Dalam duel singkat, Ringo menembak Eddie hingga tewas. Itu adalah pembunuhan ke-12 yang dilakukan oleh Jimmy Ringo. Sang bartender mendekati Ringo dengan raut khawatir. Eddie punya 3 saudara di kota ini, bisiknya. Mereka pasti akan melakukan balas dendam. Tanpa banyak bicara, Ringo meninggalkan salon, naik ke atas kudanya, dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, ketika saudara Eddie benar-benar mengejarnya. Tapi Ringo, dengan keahliannya yang tak tertandingi, berhasil mengecoh mereka. Beberapa mil dari kota, dia melumpuhkan salah satu dari mereka tanpa membunuh, melucuti senjata ketiganya, dan mengusir kuda mereka. Mereka terpaksa melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Perjalanan Ringo membawanya ke kota kecil bernama Cheyenne. Dia berhenti di Palace Bar dan memesan sarapan. Bartender di sana, Mike, mengenalinya juga. Mereka pernah bertemu bertahun-tahun lalu di Dodge City. Ketika Ringo pergi ke belakang untuk mencuci muka, Mac mengirim seorang bocah memanggil Marshal Mark Strait, penegak hukum di kota itu. Marshal Strait tiba di salon dengan 3 orang deputinya, mengejutkan Ringo. Ternyata, Strait dan Ringo pernah berkuda bersama sebelum Strait meninggalkan kehidupan liar dan menjadi penegak hukum. Strait langsung memperingatkan Ringo segera meninggalkan Cayenne sebelum masalah datang. Ringo menjelaskan bahwa beberapa orang memang sedang mengejarnya, tapi mereka masih jauh. Dia juga menjelaskan alasan sebenarnya dia datang ke Cheyenne. Dia ingin bertemu dengan istrinya yang terpisah darinya, Peggy Walsh, dan anak laki-laki mereka yang masih kecil. Awalnya, Strait enggan membantu, tapi akhirnya setuju untuk menemui Peggy dan melihat apakah dia bersedia bertemu dengan Ringo. Strait juga mengirim deputinya untuk memperingatkan seorang pemuda lokal yang dikenal suka mencari masalah, Han Bromley, agar tidak mencoba menantang Ringo. Di sisi lain, Ringo mengetahui bahwa Bromley pernah mencoba mendekati Peggy, tapi gagal. No, it ain't, Hunt. You know I don't boil my whiskey. I never done that, do you? I want you to give everybody in this room a drink out of that same... the matter with this whiskey.
Did you hear what I said or not? Tidak lama kemudian Bromley datang ke kota setelah mendengar bahwa Ringo ada di Palace Saloon. Dengan penuh rasa percaya diri, dia masuk ke salon dan memesan minuman keras dengan suara lantang. Bromley mencoba menarik perhatian dengan memborong minuman untuk semua orang, lalu mendekati meja Ringo. Dia mencoba memprovokasi Ringo dengan memaksanya mencicipi minuman. Ringo tetap tenang, bahkan mempermalukan Bromley dengan memberitahu bahwa dia sedang memegang revolver di bawah meja dan mengarahkannya langsung ke Bromley. Pemuda itu akhirnya mundur dengan rasa malu. Sementara itu ketiga saudara Eddie yang mengejar Ringo akhirnya sampai di sebuah stasiun penghubung. Di sana mereka mendapatkan kuda dan senjata baru, memungkinkan mereka untuk tiba di Cayenne lebih cepat dari perkiraan Ringo. Di sisi lain, Peggy masih ragu untuk bertemu dengan Ringo meskipun teman-temannya mencoba meyakinkannya. Mereka mengatakan bahwa Ringo sudah berubah menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Tapi Peggy masih takut akan kekerasan yang selalu mengiringi hidup Ringo. Di tengah situasi ini, seorang warga kota yang kehilangan anaknya karena duel secara keliru percaya bahwa Ringo adalah pembunuhnya. Pria itu menyusun rencana untuk membalas dendam. Dari kamar hotel di seberang salon, dia menunggu kesempatan untuk menembak Ringo. Ketika Ringo keluar bersama seorang deputi, dia melihat kilauan senapan dari jendela hotel. Dengan refleks cepat, Ringo mundur ke dalam salon, lalu menyelinap keluar melalui pintu belakang dan memanjat tangga ke kamar pria itu. Dia berhasil melucuti pria itu dan membawanya ke kantor marshal untuk dikunci. Tapi, karena Strait sedang tidak ada, Ringo sendiri yang mengunci pria itu di sel. Where is he? Honey, I am Mrs. August Pennyfeather. Saat berada di kantor marshal, Ringo mendapat kunjungan tak terduga dari sekelompok wanita tua yang dipimpin oleh Nyonya August Pennyfeather. Mereka keliru mengira Ringo adalah penjaga penjara dan mendesak agar marshal menangkap pembunuh berdarah dingin itu. Ringo yang melihat kesempatan untuk bersenang-senang di tengah situasi tegang, berpura-pura menjadi penjaga. Dia mencoba membela dirinya dengan cara netral, menyebut bahwa banyak pembunuhan yang dilakukannya adalah akibat kesalahpahaman. Tapi wanita-wanita itu tidak percaya. Marshal Strait akhirnya tiba. Dia mengungkapkan identitas asli Ringo, membuat para wanita itu lari ketakutan. No, I don't think so, Mark. He's putting Airwood down to no. Have him at the back door of the palace in about 15 minutes, saddled up with Maria and charge it to the county. All right, Mark. Strait kemudian mempersiapkan kuda baru untuk Ringo agar dia bisa segera meninggalkan kota. Tapi sebelum Ringo pergi, Peggy akhirnya setuju untuk bertemu dengannya. Dalam pertemuan itu Ringo memohon agar Peggy memberikan kesempatan kedua. Dia berjanji ingin meninggalkan kehidupan penuh kekerasan dan membangun keluarga bersama Peggy dan anak mereka. Peggy, meskipun ragu, akhirnya setuju untuk mempertimbangkan jika Ringo masih hidup dalam setahun. Sebelum pergi, Ringo meminta untuk bertemu dengan anak mereka. Pertemuan singkat itu menjadi momen haru di mana Ringo berusaha menjalin hubungan dengan anaknya. Saat Ringo bersiap untuk pergi, ketiga saudara Eddie tiba di Cayenne. Dua dari mereka menyelinap ke loteng lumbung di belakang salon, tempat kuda Ringo berada. Mereka berencana menyergapnya dari sana, tapi Deputi Strait melihat mereka dan berhasil menggagalkan rencana tersebut. Sepertinya jalan Ringo untuk keluar dari kota sudah aman, tapi saat dia hendak naik ke atas kudanya, Han Bromley muncul dari balik gerobak dan menembaknya dari belakang 2 kali tanpa peringatan. Ringo jatuh, terluka parah. Dalam napas terakhirnya, Ringo melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengklaim bahwa dia yang lebih dulu menarik senjata dalam duel melawan Bromley, memberikan kemenangan itu kepada pemuda tersebut. Meskipun Strait menentang kebohongan ini, Ringo menjelaskan maksudnya. Dengan menyatakan bahwa Bromley mengalahkannya secara adil, dia telah mengutuk Bromley untuk hidup sebagai pria yang membunuh Jimmy Ringo. Reputasi ini akan menarik para penembak muda yang ingin mencoba keberuntungan mereka melawan Bromley. Itu adalah kutukan yang akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi, lebih berat daripada hukuman apapun. Ringo menghembuskan napas terakhirnya, dan Strait menyeret Bromley ke sebuah lumbung, memberinya pelajaran keras sebelum mengusirnya dari kota. You can't. Don't talk to me, I tell you, or I'll kill you if you do, you understand? Di pemakaman Ringo, Peggy untuk pertama kalinya menggunakan nama Nyonya Ringo, memberi penghormatan terakhir pada pria yang pernah dicintainya. Dan film pun berakhir.
Jimmy Ringo mungkin telah menjadi simbol dari dunia barat yang keras, tetapi kisahnya mengajarkan kita bahwa bahkan mereka yang dianggap terkuat sekalipun memiliki sisi rapuh dan pencarian akan ketenangan. The Gunfighter bukan hanya cerita tentang seorang penembak ulung, tetapi juga tentang pengampunan, penebusan, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kedamaian. Terima kasih telah menonton, berikan komentarnya, dan jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya.